Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 821. Jangan cari aku jika terjadi sesuatu. Nada bicara Victor tenang. Semua orang yang ada di sana tahu bahwa ia akan membunuh Dame. Dame juga tahu itu. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku sudah tahu aku salah. Aku akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Dame dengan cepat bersembunyi di belakang Lydia dan yang lainnya. Lydia membuka tangannya dan berdiri di depan Victor untuk menghalanginya. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu dan langkahi mayatku. Lydia menutup matanya. Tubuhnya gemetar. Kamu tenang. Dame sangat berharga. Sangat disayangkan jika dibunuh. Begini saja. Tunggu setelah dia berkontribusi untuk Indonesia. Baru cari cara untuk menanganinya. Tolong jangan lakukan apa-apa padanya. Orang-orang yang ada di sekitar tampak cemas. Karena takut Victor benar-benar akan melakukannya. Dame sangat berharga. Meskipun ia telah melakukan kesalahan besar. Tapi dalam hal ini, masih banyak orang yang tidak ingin ia mati dengan sia-sia. Mereka menginginkan Dame untuk berkontribusi dan berguna bagi Indonesia. Melihat bahwa Victor akan menamparkan Lydia, semua orang mengalami serangan jantung dan mati lemas. Pada akhirnya, Victor tidak jadi melayangkan tamparannya. Lydia membuka matanya dengan ketakutan dan menatap Victor dengan tatapan kosong. Victor berkata dengan dingin, "Apa kamu yakin ingin membawanya?" "Aku yakin. Kamu mengandalkan bakatnya untuk melayani Indonesia. Orang ini jahat dan licik. Jika tidak dibunuh, maka dia akan selalu menjadi ancaman yang berbahaya. Begitu dia memiliki rencana, dia akan terus membawa bencana. Apakah kamu mengerti?" Victor mengingatkan. Tenggorokan Graham dan yang lainnya menggeliat. Dame adalah orang yang jenius. Ia bisa menciptakan senjata pembunuh dewa yang menakutkan. Ini adalah bahan peledak. Selama dia bergabung dengan Aliansi Sains dan Teknologi Naga, kami akan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang akan terjadi. Selain itu, aku telah melihatnya bertobat. Tidak akan terjadi bahaya. Yang lainnya segera berjanji. Lydia ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba menahannya. Ia juga sepertinya setuju dengan pernyataan Victor. "Baiklah. Bawa orangnya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Jangan mencariku jika terjadi sesuatu," kata Victor. Ia sama sekali tidak peduli. Ia bisa membunuh Dame kapanpun dan ia sendiri yang membawanya kembali dari negara elang. Jika sekelompok orang itu tidak mendengar peringatannya, maka ia membiarkan mereka membawanya saja. Ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dame tersenyum dan menatap Victor dengan arogan, yang artinya tunggu dan lihat. Akhirnya, Aliansi Sains dan Teknologi Naga membawa Dame pergi. Tapi Lydia juga tidak terlalu lega. Ia menyuruh agar Dame diawasi dengan ketat. Dan segala sesuatu tentangnya harus dibatasi. Supaya Dame tidak bertindak semena-mena dan menciptakan bahaya. "Nona Lydia, jangan terlalu khawatir. Tuan Dame pasti akan bertobat. Aku bisa melihatnya. Apalagi kita sudah menyelamatkannya. Apakah dia akan membahayakan kita lagi?" Yang lainnya langsung merasa keberatan. Lydia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja mulut Dame membuat sebuah senyuman yang dalam di mobil. "Guru, kemana kamu akan pergi setelah ini?" tanya Graham. "Tentu saja bertemu dengan Cheryl, Carol dan yang lainnya."
Victor tersenyum. Ibu dan yang lainnya masih di kota Samara. Wira hanyalah master tingkat 5 surga. Tapi dia masih mau mengajari Cheryl. Dia benar-benar aneh, kata Graham. Sekarang Victor bahkan bisa membunuh master senior tertinggi tingkat 7 surga dengan mudah. Apalagi membunuh Wira. Victor segera mencari Carol dan ibunya. Tetapi pada saat itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh Victor. Yaitu klan pelindung naga ingin menghilangkan aliran hitam yang sebelumnya bergabung dengan aliansi para master. Mereka sudah ingin membersihkannya sejak lama. Hanya saja Victor ke negara Elang untuk membawa kedua orang itu kembali. Jadi ditunda. Sekarang mereka akan mengurusi orang-orang itu satu persatu. Terutama mereka yang melayani Victor. Dan orang-orang yang menghilangkan bahaya ibu kota. Tapi Victor tidak tahu. Sekarang ia dalam perjalanan ke kota Samara. Di sepanjang jalan, sangat jelas terasa bahwa Master telah meningkat pesat. Meskipun mereka bersembunyi. Tetapi Victor bisa merasakan energi kuat dari mereka yang berbeda dengan orang biasa. Di mata Victor, mereka bersinar seperti matahari yang terik jadi mudah dibedakan. Segera, Victor tiba di kota Samara. Kota Samara masih melatih Cheryl dan Carol. Yang mereka tidak tahu bahwa Victor telah banyak membunuh master senior tertinggi tingkat 6 surga. Bahkan Victor mampu membunuh master senior tertinggi tingkat 7 surga secara berturut-turut. Setelah Victor tiba, kota Samara tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk. Wali kota bilang, "Kamu sudah lama tidak bertemu dengan Cheryl. Kali ini dia mengizinkan kalian untuk bertemu beberapa hari." Victor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku ke sini untuk membawa mereka pergi." Apa maksudmu?" Ekspresi wajah penjaga kota Samara berubah. Dan ia menatap Victor dengan curiga. "Beritahu Wira bahwa kedatanganku ke sini untuk membawa mereka pergi. Kemampuan Wira dan yang lainnya masih kurang. Aku harus membawa Cheryl kembali. Kalian hanya bisa mengajari dasar-dasarnya saja." Ketika Victor mengatakan itu, wajah orang-orang berubah menjadi liar. Beberapa orang bergegas melaporkan hal ini. Segera setelah itu, seluruh kota Samara mengepung Victor sebanyak 3 lapis. Wira juga membawa orang-orang ke sana. Carol, Cheryl dan yang lainnya juga sangat senang ketika bertemu dengan Victor. Karena mereka tahu bahwa Victor pergi untuk berperang. Hanya saja tidak ada kabar. Namun Wira malah menghentikan beberapa orang itu. "Tunggu. Ada hal yang ingin aku katakan kepadanya." Wira memandang Victor dan berkata, "Kenapa? Kamu ingin membawa mereka pergi?" "Benar. Kota Samata hanyalah sekte kecil. Kekuatan kalian terlalu lemah. Tidak memenuhi syarat untuk melatih Cheryl." Ketika Victor mengatakan hal itu, seluruh kota Samara menjadi marah. Terdengar suara orang yang marah di mana-mana. Mereka seolah-olah ingin memberi Victor pelajaran. Wira dan beberapa tetua juga marah. Kota Samara hanyalah sekte kecil. Konyol. Apakah mereka selemah itu? Wira adalah master senior tertinggi tingkat 5 surga yang merupakan penguasa. Victor mengabaikan kemarahan semua orang. Ia berkata dengan ringan, "Tentu saja aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian telah melakukan banyak hal untuk Cheryl. Aku berhutang budi pada kalian. Jika kalian mendapatkan kesulitan suatu hari nanti, aku pasti akan membantu kalian." Jika yang lainnya tahu bahwa Victor berjanji seperti itu, mereka pasti akan gila. Janji ini sangatlah berarti. Ia sendiri sudah membunuh master senior tertinggi tingkat 5 surga hingga puluhan ribu orang. Salah satu janjinya ini tidak terbayangkan.
Tetapi di mata semua orang, janji Victor tidak ada artinya. Pergi. Apa gunanya kami mencarimu jika dalam kesulitan? Kamu orang yang tidak waras. Titik 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 titik. Kata-kata sederhana dari Victor benar-benar membuat marah seluruh kota Samara. Mulai sekarang aku akan membawa mereka pergi. Setelah itu sudah tidak ada hubungannya dengan kota Samara lagi. Tapi janjiku masih bisa kalian dipegang. Setelah berbicara seperti itu, Wira benar-benar marah. Aku ingin lihat bagaimana kamu membawa mereka pergi hari ini. Bersambung. Selanjutnya, 822. Bagaimana mungkin mereka berani? Betul. Jangan harap bisa membawa dia pergi. Kamu tidak berhak berbicara di kota Samara. Semua orang di kota Samara bersikap tegas. Banyak orang kuat di sana. Bagaimana mereka bisa takut pada seorang Victor? Victor tersenyum. Victor tidak tahu berapa banyak yang sudah dia bunuh di kota Samara selama ini. Terlalu lemah. Mereka semua orang payah. Cheryl, ayah akan mengantarmu pulang. Victor melangkah maju dan mengambil Cheryl, menarik Carol dan Irene untuk pergi. Kalian menyingkir. Aku ingin lihat apakah dia berani melangkah keluar dari kota Samara. Wira marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menyingkir dengan sendirinya. Victor tidak peduli, dan melanjutkan dengan mereka bertiga. Jika kalian bertiga berani melangkah keluar dari pintu kota Samara, kalian tidak akan pernah kembali. Teriak Wira marah. Dia percaya bahwa Carol tidak ingin pergi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan menolak. Namun, Victor tidak memberi mereka kesempatan untuk berhenti. Dia tetap berjalan membawa mereka. Wira tercengang melihat beberapa orang meninggalkan kota Samara. Benar-benar pergi. Pak Wali Kota. Bagaimana sekarang? Yang lain bertanya. Jika Cheryl meninggalkan kota Samara, masa depan kita akan hilang sama sekali. Jika Anda membiarkan kekuatan lain mengambilnya, itu akan benar-benar fatal. Titik titik titik. Wajah Wira tampak murka. Dia langsung memerintahkan, kejar, cepat kejar. Pastikan untuk menangkap mereka kembali. Sekarang dia sudah membulatkan hati. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Cheryl kembali. Saat para master kota Samara bersiap keluar untuk menangkap Cheryl, tiba-tiba ada sebuah suara ledakan. Beberapa sosok turun dari langit dan berdiri di tembok kota. Itu adalah Graham dan pasukannya. Merasakan aura kuat Graham dan yang lainnya, semua orang di kota Samara tercengang. Wira berseru, "Apakah kamu Graham?" Graham terkenal di pertandingan melawan aliansi para master. Siapa yang tidak tahu akan dirinya? Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu ingin menangkap putri beliau. Graham berkata dengan dingin. Kenapa? Apa ada yang salah? Wira menyadari ada yang tidak beres. Saya bertanya kepada Anda. Siapa yang mengalahkan aliansi para master beberapa waktu lalu? Meskipun pada akhirnya klan pelindung naga yang turun tangan, namun pejuang utamanya adalah tentara kejutan. Wira menjawab dengan jujur. Baru-baru ini, seorang master Indonesia pergi ke negara elang untuk membawa damai kembali. Dan membunuh pendekar level surga ke-7. Kamu tahu itu kan? Aku tahu. Tidak terbayangkan bahkan untuk membunuh pendekar level surga ke-7. Wira menghela napas. Graham berkata dengan tatapan bangga. Kalau begitu saya beritahu Anda. Dua hal ini dilakukan oleh satu orang yang sama. Dan orang yang berada tepat di depan Anda. Yaitu, guruku, Victor. Begitu Graham mengatakan ini,
Seluruh kota Samara terdiam. Semua orang tercengang. Pria yang membalikkan keadaan itu ternyata adalah ayah Cheryl. Orang biasa itu. Mereka menyangka dia sombong. Selalu memandang rendah kota Samara. Mengejek mereka karena lemah. Di depan orang yang kuat yang membantai pendekar level surga ke-7. Mereka sama lemahnya dengan semut. Dia benar. Cheryl dikirim ke sana untuk memperkuat dasarnya. Brooke, Wira langsung berlutut. Yang lain berkeringat. Ketakutan setengah mati. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Bagaimana bisa ide seperti itu muncul? Carol, yang sudah meninggalkan kota Samara, mulai khawatir. Kamu bilang kota Samara tidak akan mengejarmu. Baru saja Victor hendak berbicara. Tiba-tiba dia melihat banyak orang berlari di belakang. Gerombolan orang itu dipimpin oleh Wira. Dia mengejar Victor dengan membawa banyak orang. Victor mengerutkan kening. Dalam hati dia menggerutu dan mengeluhkan Graham yang gagal menahan mereka. Bahkan hal kecil ini pun tidak bisa ditangani dengan baik. Carol dan yang lainnya ketakutan ketika mereka melihat mereka datang. Saat Carol dan yang lainnya hendak berteriak, tiba-tiba Wira sudah berteriak lebih dulu. Melihat Victor, semua orang sepertinya melihat hantu. Wira membawa gerombolannya segera mengubah arah dan berlari ke hutan pegunungan terdekat. Ternyata Wira ke sini bukan untuk mengejar Victor. Dia pergi melihat makam wali kota lama. Untuk membuktikan siapa yang menyelamatkan Cheryl dari tangan Sekte Dewa Hitam. Mereka sangat aneh. Bukankah mereka di sini untuk mengejar kita? Carol dan yang lainnya kebingungan melihat perilaku Wira. Setelah Wira dan yang lainnya tiba di makam wali kota lama, mereka langsung meminta orang untuk membuka makam tersebut. Setelah melihat mumi di peti mati, semua orang mengerti. Tidak ada wali kota lama sama sekali. Wali kota lama sudah lama meninggal. Victor lah yang menyelamatkan Cheryl saat itu. Dan dia menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Dia mengatakannya di awal. Tetapi tidak ada yang percaya. Semua orang menganggap wali kota lamalah yang melakukan ini. Ngomong-ngomong, bukankah Pak Victor pernah berkata untuk membantu kita? Tanya Wira. Betul, kita harus menghargai kesempatan ini. Ternyata itu putrinya. Kalau tidak, mana mungkin dia memiliki bakat setinggi itu? Victor membawa mereka bertiga kembali ke rumah Tuban. Melihat Cheryl, kakek dan nenek sangat senang. Setelah mendengar bahwa Cheryl meninggalkan kota Samara, itu membuat Richard dan yang lainnya tidak puas. Sudahlah. Lebih baik melihat Cheryl setiap hari daripada pergi ke kota Samara. Tiffany dan Rita memeluk Cheryl dengan erat. Bagi orang-orang biasa ini, reuni keluarga adalah hal yang paling penting. Apalagi, beberapa waktu lalu, bencana nasional sedang marak. Semua orang sudah terbiasa melihat perpisahan. Dan mereka memahami pentingnya kasih sayang keluarga. Terutama keluarga Limadi dan Tan. Banyak anggota keluarga mereka yang melarikan diri. Ketiga orang tua itu sangat merindukan Cheryl. Jadi bahkan jika Victor membawa Cheryl kembali, mereka tidak mengatakan apa-apa. Paman semua pergi ke negara elang. Carol tahu ini dan terkejut. Victor tersenyum tak berdaya. Dia juga sempat melihat mereka di negara elang dengan matanya sendiri. Omong-omong, baru saja ada berita bahwa negara elang mengusir banyak orang dari Indonesia. Mereka memang pantas mendapatkan itu. Richard mengutuk. Rupanya berita pengusiran orang-orang ini telah menyebar ke seluruh dunia. Kasihan sekali. Carol bertanya. Ya, itu karena pendekar misterius Indonesia yang memasuki negara elang sendirian dan membawa damai kembali.
Negara Elang benar-benar marah. Baru kemudian melakukan tindakan balas dendam seperti itu. Richard menjelaskan. Dan ku dengar Master Misterius itu dikirim oleh klan pelindung naga. Klan pelindung naga cukup kuat. Dengan mereka, Indonesia pasti bisa aman. Titik titik titik. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar. Ternyata Nyonya dan Miles dari keluarga Limadi datang. Begitu mereka memasuki pintu, mereka datang langsung ke Victor. Apa yang terjadi dengan kakek nenek? Tanya Carol. Siapa lagi jika bukan anak-anak yang tidak berbakti itu? Mereka diusir dari negara Elang. Kehilangan identitas dan harta benda mereka. Dan sekarang ditinggalkan di hutan belantara. Kami ingin meminta Victor untuk menjemput mereka dan memulihkan identitas mereka. Bersambung. Selanjutnya, 823. Perbuatanmu adalah tanggung jawabmu. Mereka pun mengungkapkan tujuan mereka. Semua orang tercengang. Ternyata mereka ingin agar Victor menjemput orang-orang itu dan mengembalikan kewarganegaraan dan identitas Indonesia mereka. Tidak peduli berapa banyak orang yang memarahi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mengkhianati leluhur mereka. Namun melihat apa yang terjadi. Bagaimana mereka tega melihat putri mereka menderita di luar. Tapi mereka sekarang sudah sulit untuk menyelamatkannya. Pertama, pada masa khusus seperti ini, mereka tidak dapat meninggalkan Indonesia. Kedua, Seto dan Michael sama sekali tidak memiliki identitas dan tidak bisa masuk ke Indonesia. Sekarang bahkan prajurit tidak terkecuali. Karena munculnya klan pelindung naga dan mengalahkan aliansi para master. Sekarang para pejuang tidak bisa tidak berbuat semau mereka. Mereka semua harus mendengarkan perintah pasukan pertahanan naga. Bahkan jika mereka ingin mengambilnya kembali. Berdasarkan 2 poin ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan kebetulan mereka mendengar bahwa Victor telah kembali. Mereka bergegas mencari Victor. Dengan identitas Victor, menjemput orang dan memulihkan identitasnya hanyalah masalah kecil. Ini terlalu sederhana. Mereka memang mengkhianati Indonesia dan nenek moyang mereka. Tapi sebagai orang tua dan kakek nenek, bisakah kita menyaksikan mereka mati di tempat orang? Kami memutuskan untuk mengambil semuanya kembali. Kami rela dimarahi. Tidak apa-apa, Victor. Kami datang kepadamu secara khusus. Hanya untuk memohonmu menjemput mereka. Ya, kamu hanya perlu mengucapkan satu perintah saja untuk membawa mereka kembali. Dan kemudian mengembalikan kewarganegaraan Indonesia mereka. Titik titik titik. Nyonya dan yang lainnya bersikap sangat sopan kepada Victor untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Apakah mereka melepaskan kewarganegaraan Indonesia? Tanya Victor. Iya. Anak-anak tidak berbakti ini mengira Indonesia akan hancur. Dan mereka semua lari satu persatu. Mereka tidak patuh. Putri menangis. Victor tersenyum. Mereka semua sudah dewasa. Kan? Ya. Ada apa? Miles menjawab tanpa sadar. Jika mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Aku percaya bahwa mengkhianati Indonesia sama sekali bukan kehilafan sesaat saja. Setelah meninggalkan Indonesia, tidak peduli baik atau buruk, mereka harus menanggung semuanya sendiri. Victor berkata dengan serius. Kamu, apa maksudmu? Baru kemudian beberapa orang bereaksi. Maksudku sangat sederhana. Aku tidak akan pergi. Karena mereka telah meninggalkan Indonesia. Mereka tidak akan pernah kembali. Saya juga akan memberi perintah. Tidak ada orang yang meninggalkan Indonesia akan kembali. Tidak ada toleransi apapun. Sikap Victor tegas.
Dan semua orang yang hadir terkejut. "Kamu berani?" teriak Nyonya. "Kenapa aku tidak berani?" Victor mencibir. Sejak mereka pergi, mereka bukan lagi bagian dari Indonesia. Dan tidak perlu kembali. Titik titik titik. Apa yang kamu katakan? Bagaimanapun, kami juga keluarga. Jangan karena biasanya Evan sering bertengkar denganmu. Jadi kamu harus membalas saat ini. Kata putri segera. "Ya, kita ini keluarga. Apakah kamu tega melihat mereka mati di luar? Raja macam apa kamu sekarang? Apakah kamu tidak memandang keluarga dan ingin memusnahkan keluarga?" Titik titik titik. Semua orang mengoceh. Bahkan Rita dan Tiffany juga membujuk. "Victor sebenarnya bukan masalah besar. Apakah kamu bisa mengaturnya? Satu kata dari kamu penting. Lihatlah bagaimana lelahnya kakek dan nenek." Nyonya memikirkan sesuatu dan segera meminta Carol untuk membujuknya. Carol berdiri di samping Victor. "Aku menurut pada Victor." "Yah, aku tidak peduli tentang itu. Terserah mereka mau bagaimana." Victor bersikap tegas dan tidak memberikan kesempatan sama sekali. Tidak hanya itu, Victor segera mengeluarkan perintah. Siapapun yang sebelumnya telah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia tidak diperbolehkan masuk kembali ke Indonesia, apalagi mengembalikan identitasnya. Perintah ini dikeluarkan oleh Victor sendiri. Tidak peduli apa identitas orang, dia tidak peduli. Ketika perintah ini keluar, langsung menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Sekarang Indonesia menunjukkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ditambah lagi, kebanyakan orang tidak mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan di luar negeri. Bagaimanapun juga, koneksi mereka ada di Indonesia. Dan uang yang mereka dapatkan juga dari Indonesia. Di luar negeri, mereka hanya makan dari tabungan mereka saja. Suatu hari pasti akan habis. Dan mereka menemukan bahwa negara-negara asing memanfaatkan mereka dan memeras mereka. Mereka tidak benar-benar diterima. Ketika mereka sudah tidak ada nilainya lagi, mereka akan diusir. Terutama beberapa tindakan besar yang dilakukan negara elang baru-baru ini membuat mereka sangat menyadari hal ini. Indonesia adalah tempat yang terbaik. Mereka harus kembali ke Indonesia secepatnya. Oleh karena itu, karena berbagai faktor, mereka yang melarikan diri sebelumnya ingin kembali. Bahkan beberapa selebriti sudah membeli tiket dan ingin terbang kembali. Namun Victor tiba-tiba memberi perintah seperti itu, yang membuat banyak orang langsung tercengang. Beberapa orang tua hanya bisa memarahi Victor karena tidak menganggap keluarga, tetapi tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah perintah Victor dikeluarkan, hal ini langsung diterapkan. Namun, banyak penolakan dan halangan. Beberapa orang mengandalkan kekuatan dan status mereka. Mereka masuk secara paksa. Dan kedua belah pihak bahkan bentrok. Keesokan harinya, Victor menerima telepon dari Graham dan mengatakan sesuatu yang penting. Ternyata pelabuhan terbesar di Semarang akan kedatangan sebuah kapal pesiar berbobot 10.000 ton. Para penumpang kapal pesiar ini semuanya adalah para selebriti kaya yang telah meninggalkan Indonesia sebelumnya. Sekarang setelah bahaya di Indonesia hilang, orang-orang ini ingin kembali. Dan Victor menurunkan perintah untuk menghadang rencana mereka untuk kembali ke Indonesia. Jadi, selebriti kaya dan terkenal dari Pulau Timur dan Australia semua berkumpul. Mereka ingin kembali bersama. Karena itu, mereka menyewa sebuah kapal pesiar dan kembali dengan ribuan orang kalangan elit. Bagi mereka, semua orang yang berada di kapal pesiar mereka adalah kalangan elit.
Dimanapun mereka berada, mereka sangat berharga. Mereka percaya bahwa Indonesia tidak akan menolak kelompok elit mereka. Terlebih lagi, orang-orang di kapal pesiar itu kuat dan berkuasa. Siapa yang berani menghentikan mereka? Yang lebih menakutkan, para selebriti besar di kapal pesiar itu tiba-tiba merilis berita bahwa mereka akan kembali ke Indonesia dan meminta penggemar untuk menjemput mereka. Berita bahwa puluhan ratusan selebriti internet kembali muncul. Fans mereka langsung heboh. Kapal pesiar tiba pukul 12 siang. Penggemar ini datang ke pelabuhan lebih awal pada pukul 5 atau 6 untuk mendapatkan tempat. Dan mereka semua ingin menjadi yang pertama menjemput artis favorit mereka. Dan para penggemar yang berkumpul semakin lama semakin banyak. Menurut berita yang dikirim oleh Graham, ada sekitar 50.000 penggemar yang telah berkumpul di pelabuhan. Dan jumlahnya masih terus bertambah. Dia tidak bisa menangani masalah ini. Kemudian dia meminta bantuan Victor. Wajah Victor banyak berubah saat mendengarnya. Kelompok selebriti ini benar-benar memiliki cara. Dan kali ini mereka memanggil semua penggemar untuk menjemput mereka. Ini benar-benar mustahil untuk dihadapi orang biasa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan penggemar atau mengusir mereka. Dalam hal ini, dampaknya akan terlalu besar. Apalagi fansnya semakin banyak. Sulit dikendalikan. Tunggu aku. Aku akan mengurus ini sendiri. Victor segera berangkat ke pelabuhan Semarang. Kelompok penggemar ini sangat menyedihkan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.